Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Perkenalkan, saya Handayani Amak STMT. Saya adalah dosen pada Prodi Diploma 3 Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Palembang. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Media dan Reagensia. Deskripsi mata kuliah Media Reagensia ini adalah mata kuliah yang membahas tentang persyaratan, cara membuat serta uji kualitas media dan reagensia yang diperlukan untuk pemeriksaan di laboratorium. Adapun CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini meliputi 1. CPL Sikap, yaitu diambil dari CPL 9 yang menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya. CPL Keterampilan, yaitu CPL 2, mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur. CPL 3 mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan keahlian terapannya, didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri. Adapun CPL Pengetahuan ini diambil dari CPL 2, ini menguasai teori dan teknik prosedural yang terkait dengan pemeriksaan laboratorium medis tahap pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik bidang kimia klinik, imunologi, hematologi, bakteriologi, virologi, parasitologi, sitohistoteknologi, dan toksikologi yang terdapat pada RPS mata kuliah Media dan Reagensia. Adapun CPMK yang berkaitan dengan mata kuliah ini, CPMK 3 dan CPMK 4. Kemampuan akhir dari mata kuliah ini sesuai dengan materi praktikum yang diberikan, yaitu 1. Mahasiswa mampu menguasai pengantar media reagensia, klasifikasi dan pembagian serta persyaratan, kemudian jenis-jenis media dan reagensia, serta uji kualitas media dan reagensia yang digunakan di laboratorium kesehatan. 2. Mahasiswa mampu mengetahui cara-cara pembuatan media sederhana, media kaya atau media enrichment seperti blood agar plate dan media selektif. 3. Mahasiswa mampu melakukan pembuatan reagensia yang digunakan di laboratorium parasitologi, kimia klinik, kimia air makanan dan minuman, dan mahasiswa mampu melakukan pembuatan reagensia kualitatif dan kuantitatif. Salah satu proses dalam penyampaian materi pembelajaran, saya mengacu pada sistem delivery, interaction, dan assessment. Delivery di mana saya menyampaikan materi yang dapat dimengerti sehingga mahasiswa dapat menerima materi dengan baik dan dapat mengaplikasikannya. Metode pembelajaran mata kuliah ini meliputi praktikum, kuis, tugas, atau laporan. Untuk asesmen yang saya lakukan dengan menilai keberhasilan pembelajaran dengan indikator penilaian yang meliputi kehadiran atau tatap muka dengan bobot 10%, di mana mahasiswa harus hadir 16 kali pertemuan. Kemudian UTS 30%, UAS 40%, dan praktikum 10%, serta membuat tugas laporan 10%. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran yang dibuat dari pertemuan kelima sesuai RPS mata kuliah. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, ya, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, masih semangat anak-anak? Masih ketemu lagi dengan materi media dan reagensia. Ya, kita sekarang pertemuan ke-5. Ya. Pada pertemuan kelima,
ya, mata kuliah kita materinya adalah cara-cara pembuatan media sederhana, kemudian media kaya atau media enrichment dan media selektif. Ya. Jadi di sini pada praktikum kita kali ini, ya, kita akan membuat media grup agar. Ya, ini grup agar. Ada bahan-bahannya sudah kita siapkan di sini. Ya. Nanti Ibu jelaskan dulu, ya. Ibu jelaskan dulu medianya, ya. Nanti kita akan cara membuatnya, teknis cara membuatnya, kemudian kita akan praktikkan di laboratorium. Nah, tapi sebelumnya kita akan review dulu, ya. Review dulu materi pertemuan keempat. Ya. Materi kita pada saat pertemuan keempat kemarin itu adalah jenis-jenis media dan klasifikasi media. Oke, sekarang Ibu mau tanya, ya, untuk jenis-jenis media itu kita ada berapa jenis media? 3 jenis. Siapa yang bisa menyebutkan? Silakan. Sebutkan namanya. Jadi jenis media itu lain, media sensorik atau sama media sensorik atau Oke, benar? Benar, ya. Ya, jadi ada 3 jenis media: media cair, media semi solid atau setengah padat, dan media solid atau media padat. Ya. Kemudian untuk media, ya, media setengah padat, ya, media padat, ya. Contoh media padat ada yang tahu? Ya, contoh media padat itu media padat itu adalah jenisnya. Itu media padat dalam satu metode. Yang kedua media padat dalam media atau apa? Benar? Benar. Jadi media padat itu ada 2 jenis, ya. Ada media padat yang berada di dalam tabung dan ada yang wadahnya berupa botol. Kemudian ada juga yang cawan bateri. Kalau di cawan bateri itu namanya apa? Media agar plate, ya. Jadi yang cawan bateri itu adalah media agar plate. Jadi media agar plate, ya, di mana media agar plate ini adalah wadahnya adalah cawan bateri. Ya, nama lain cawan bateri itu adalah petribus atau piring petri. Ya, jadi kita menyebutnya media agar plate. Contohnya apa tadi? Root agar plate, ya. Root agar plate. Kalau root agar plate itu adalah media yang ditambahkan dengan darah. Media yang ditambahkan dengan darah. Kemudian ada lagi putih agar plate. Ya. Kemudian putih agar plate. Ya. Itu bagus, ya. Berarti materi kita pada pertemuan keempat itu sudah kalian pahami. Sekarang kita lanjutkan dengan materi kelima, ya. Cara-cara membuat media agar. Untuk media agar plate,
memberi panduan ya supaya kita bisa membuat media beragregat yang steril, kemudian homogen tentunya dan sesuai standar mutu untuk isolasi dan identifikasi bakteri. Terutama media agregat ini ya, agregat ini digunakan untuk menentukan tipe kuman Streptococcus, di mana kuman-kuman Streptococcus ini pada media agregat akan menghasilkan 3 zona hambar ya, atau 3 zona hemolisa ya, atau hemolisis. 1 alfa hemolisa ya, yang kedua beta hemolisa, kemudian yang ketiga gamma hemolisa ya. Nah, kalau alfa hemolisa ditandai dengan apa? Terdapat zona hijau di sekitar koloni bakteri, itu namanya alfa hemolisa. Kalau beta hemolisa itu terdapat zona jernih ya, terdapat zona jernih atau zona sempurna ya, di sekitar koloni ya. Kemudian gamma hemolisa atau nama lain itu anhemolisa ya. Kalau dia anhemolisa berarti tidak terdapat zona hemolisa. Ini kumannya utuh dan tidak ada zona di sekitar koloni. Paham ya? Oke. Medis ya. Skalanya 1 liter ya. 1 liter ini terdapat berapa? Kalau 1 liter kita akan membuat 40 cawan ini. Ya, seperti kita lain. Kalau dia 1 liter kita akan mendapatkan 40 cawan baterai. Nanti dalam 1 liter berapa volumenya? Volumenya diperkirakan berapa? 20 sampai 25 ml ya. 25 sampai 20 ml. Kemudian referensi pembuatan media ini juga menggunakan Atlas Handbook ya, of Microbiology Media dan CPOB 2018 dan CLV 3 ya. Kemudian SNI 1928-91 tahun 1992. Ada pun alat-alat yang digunakan ya, ini neraca. Ini selalu menggunakan neraca. Kemudian karena skala kita 1000 ml, jadi di sini kita menggunakan Erlenmeyer atau Liter glass 1000 ml. Ya, kita pakai Erlenmeyer. Ya, kemudian hot plate, spiral, kemudian autoclave, kemudian water bath, kemudian cawan pantry, lalu bunsen untuk sterilitasnya dan labelnya. Ya. Media dasar. Ya. Media dasar ini terdiri dari blood agar base. Ya. Blood agar base ini. Ya. Ya, ini blood agar base. Ya, kita menggunakan produk oxoid, ya, oxoid di sini. Ya. Dalam 1 liter pembuatan media dasar blood agar base ini kita menimbang 40 gram, ya, serbuk blood agar base. Ya, ini dengan penimbangannya, ya, ini menggunakan neraca analitis. Dan kemudian setelah kita timbang, kita siapkan apa? Kita masukkan ke dalam Erlenmeyer ya, 1000 ml. Kemudian kita apa? Kita pakai, kita homogenkan. Ya, kita homogenkan. Ya. Kemudian kita apa? Kita larutkan dengan Aquades sebanyak 900 ml ya. 900 ml. Kenapa? Karena nanti kita di sini akan menambahkan darah. Ya, kita akan tambahkan darah. Jadi wadahnya saja itu Erlenmeyernya yang 1000 ml. Tapi Aquadesnya 900 ml. Kita campur. Ya, kita campur di dalam hot plate sampai homogen.
Kemudian kita sterilisasi. Kita tutup dengan aluminium foil. Ya, sterilisasi. Ditutup dulu dengan kapas, kemudian kita sterilisasikan ya, biasa untuk sterilisasi media kita menggunakan motobak 121 derajat Celcius selama 15 menit. Ya. Kemudian kita lakukan pendinginan, ya, kita lakukan pendinginan. Di sini kita dinginkan dengan water bath, ya, atau suhu kamar bisa, ya, dengan suhu hingga 45 sampai 50 derajat. Ya. Kemudian tidak boleh suhunya kurang dari 45 derajat. Kenapa? Ya, karena akan mengandar dan akan terjadi pembongkaran pada saat pembuatan media. Oke, kemudian kita lanjutkan. Kalau sudah selesai, kita lanjutkan dengan tahap apa? Penambahan darah secara aseptik. Ya, tadi darah yang sudah kita siapkan, ya. Jadi kita lakukan apa? Aseptis dulu, ya. Tahu aseptis? Cara yang step, ya. Jadi kita semprot dulu apa? Tangan kita dengan alkohol, ya. Semprot tangan dan mulut botol untuk media, ya. Ini dengan alkohol 70%. Kemudian kita lakukan apa? Pencampuran, ya. Tuang darah, ya, ke dalam apa? Media dasar tadi itu dengan konsentrasi 5 sampai 7%. Kemudian kita aduk dengan memutar, ya. Kemudian hindari gelembung, ya. Kita hindari gelembung. Ya. Nah, di sini ada catatan, jika media lebih dari 50 derajat Celcius suhunya, itu darah akan hemolisis. Ya, jika kurang dari 45 derajat Celcius, apa? Media akan menguap. Ya. Kemudian yang keempat, kita lakukan penuangan media ke dalam cawan Petri. Jadi kita tuang secara aseptis dengan volume berapa? 15 sampai 20 ml setiap cawan Petri. Tetapi di sini ini tergantung dengan diameter cawan Petri, dan kita lihat di sini apa? Ketebalannya, ya. Ketebalannya berapa? 4 sampai 5 mm. Ya, tebal 4 sampai 5 mm. Kemudian tutup cawan Petri setengah, ya. Maksudnya di sini berapa? Supaya dia kita tutup setengah ini supaya kita memberi kelonggaran kepada udara ini panas untuk tidak menguap pada tutup cawan Petri. Ya, kemudian langsung ditutup. Ya, kemudian biarkan 20 sampai 30 menit. Biarkan memadat, ya. Setelah padat cawan Petrinya kita balik. Ya. Ini kalau medianya sudah padat cawan Petrinya posisi seperti ini. Terus kalau sudah padat medianya kita balik. Ya. Jadi kalau belum padat medianya jangan dibalik. Kenapa? Karena medianya akan rusak. Ya, jadi ya. Oke. Kemudian dari sini kita akan melakukan uji sterilitas, ya. Uji sterilitas ini kita letakkan media pada apa? Inkubator, ya. Di inkubator. Suhu berapa inkubator? 35 sampai 37 derajat Celcius selama 24 jam. Besok kita lihat ada tidaknya pertumbuhan koloni bakteri. Jika ada pertumbuhan, berarti media yang kita buat kurang baik. Ya. Kenapa? Karena tidak steril. Steril, ya. Terus fungsi kita lakukan uji sterilitas. Ya. Kemudian tahap berikutnya ini kita buat apa?
stempel label dan penyimpanan. Apa saja yang harus ada di label kita di media? Apa? Ya, media, tanggal media dibuat, kemudian apa lagi? Date-nya dan tanggal kadaluarsa media, dan ada para contohnya ini ya, kita lihat contohnya. BAP ya, cara pembuatan ya. BAP kita membuatnya tanggal 5 bulan April tahun 2026 ya. BAP 005 ya, itu nomor page-nya. Kemudian ED-nya berapa tuh? Tanggal 5 bulan 5 2026 ya. Jadi ya 1 bulan. Penyimpanan media di mana kita simpan? Di lemari S. Ya, di lemari S. Suhunya berapa? 2 sampai 8 derajat Celcius. Ya. Kemudian harus kita lihat di sini pembuatan media kita. Catatan penting di sini ya, kesalahan umum ya. Tentunya setiap membuat media itu pasti ada kesalahan. Ya. Jadi kesalahan ini penting ya untuk diperhatikan. Untuk apa? Supaya kualitas media kita baik. Ya. Kesalahannya apa yang pertama? Apa? Darah menggumpal. Ya, menggumpal. Kalau menggumpal apa? Darah menggumpal. Kenapa? Karena media kepanasan. Kalau kepanasan berarti suhunya berapa? Lebih dari 50 derajat Celcius saat kita mencampur media dengan darah. Kemudian yang kedua terjadi gelembung. Ya, gelembung bisa terjadi. Ini kenapa? Pada saat apa? Pada saat kita mengandung, ya, karena darah bercampur dengan media dasar. Ya, kita aduk itu akan menimbulkan busa. Ya, jadi kalau busanya banyak pada saat kita tuang ini medianya akan apa? Akan bergelembung. Ya, busa itu sedapat mungkin kita akan menghindari busa. Oke, selanjutnya media dasar yang kita sterilisasi di Europak. Ya, sudah keluar dari Europak, kita harus mengetahui bahwa media ini tidak boleh keruh karena sudah steril. Kalau media keruh berarti medianya apa? Sudah terkontaminasi, sudah dipenuhi oleh bakteri. Masa kita baru buat media terus bakterinya sudah? Ya kan? Dan kita sterilisasi di ya. Iya. Kemungkinan autoklafnya apa? Suhunya tidak 121 derajat. Sebenarnya autoklaf ini harus dilakukan kalibrasi. Ya. Kemudian yang keempat apa? Tidak ada zona. Kalau kita tanam atau kita inokulasikan kuman streptococcus ya, ada zonanya misalnya. Ya, kuman streptococcus ya dengan zona hemolisis alpha itu contohnya kuman streptococcus apa? Streptococcus viridis. Untuk yang beta hemolisa mana Pak? Streptococcus apa? Grup B ya, streptococcus grup B. Nah itu ya. Nah kemudian di sini ya, warna media yang baik itu berwarna apa? Berwarna merah cecer. Ya, ini adalah contoh media yang baik ya, warna merah cecer. Kemudian kalau
media atau darahnya kepanasan itu akan menghasilkan media ya, merah pink sama bahkan sampai ke coklat ya. Berarti media atau kualitas bukaria kita ini sudah tidak baik dan ini harus diulang ya, ini menjadi coklat aja ya, sedangkan kita membuat media bukaria baik ya, jelas? Oke ya. Prinsip di sini ya, prinsip cara membuat media, ini medianya harus membuat apa? Apa? Prinsip pembuatan media harus jadi semua bahan-bahan digunakan harus ya. Ini contoh media yang baik ya. Saya dibayangkan di slide media agar yang baik ini adalah warnanya merah cherry, tidak ada apa gumpalan ya, warna merah cherry tidak ada presipitat, tidak ada gumpalan ya, dan tidak boleh ada ya. Jelas? Kalau medianya yang tidak baik tadi warnanya ya coklat ke apa? Ya, jadi persiapan alat-alat di sini semuanya harus disiapkan ya, harus steril ya, jadi yang pentingnya harus steril. Media ini akan kita uji dengan kuman spektrofokus ya. Jadi kita quality controlnya menggunakan kuman spektrofokus ya. Kalau kita melihat alpha hemolisa, kita akan tanam di sini kuman spektrofokus di yang menghasilkan zona alpha hemolisa. Ya. Kemudian untuk zona anti hemolisa kita akan inokulasikan di sini kuman spektrofokus Paicaris. Nah, untuk kuman Staphylococcus ini akan menghasilkan zona apa? Beta hemolis. Oke, paham? Ada pertanyaan sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Paham? Setelah ini kita akan praktikum di laboratorium. Ya. Tetapi sebelum kita praktekkan di laboratorium di sini, Ibu akan memberikan tugas, ya, tugas. Ya. Silakan dibuat tugasnya. Nama media, kemudian fungsi media, ya, nama media BAB, ya, kemudian fungsi media BAB, ya, kemudian apa? Komposisi. Ya. Tolong ini disiapkan, dikumpul, ya. Oke, terima kasih, ya. Kita siap-siap ke laboratorium untuk melakukan. Jadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.